kita panen, kita ambil. Nah, dari daun itu mungkin diremas dan seterusnya diambil cairannya, diminum, itu kita kenal sebagai nama obat tradisional, ya. Nah, kalau bahan segar ini kemudian dikeringkan, ya, namanya Simplicia. Simplicia ini diseduh, diserbuk, kasih masuk kapsul, namanya obat tradisional, ya. Nah, Simplicia ini kalau diserbuk masuk kapsul tadi, dibikin tablet, misalnya PCD apa namanya, tablet PCD folium, ya itu namanya obat tradisional juga. Serbuk ini kemudian direndam dengan pelarut-pelarut organik, itu juga namanya, kemudian peroleh ekstrak dicetak, dibuat suatu obat, ya itu namanya juga obat tradisional. Nah, kalau kita lihat bahwa kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa obat tradisional itu bahan bakunya bisa berupa bahan segar, bisa berupa Simplicia, bisa berupa serbuk, dan bisa berupa ekstrak. Jadi 4 macam bahan baku obat tradisional, obat bahan alam. Nah, kita lihat bahan segar dengan Simplicia, apa perbedaannya? Yaitu mengenai kadar air saja. Ya, jadi kita, nah kadar air itu dengan bahan segar dengan Simplicia yang sudah dihilangkan sebagian besar cairannya, maka dia itu memiliki suatu sifat yang awet. Kenapa? Karena nanti dijelaskan di belakang, itu tidak memiliki, tidak terjadi lagi reaksi enzimatis, tidaklah pertumbuhan mikroba. Jadi kalau bisa, nah kita juga lihat nanti apa itu definisi Simplicia. Nah, Simplicia bedanya dengan serbuk apa? Perwujudan. Nah, kalau serbuk biasanya kita sudah tidak bisa mengenal asal tumbuhannya. Nah, harus kita lihat di bawah mikroskop atau pemeriksaan kimia, ya, karena dia sudah dicincang-cincang jadi serbuk. Kalau Simplicia masih bagus, sehingga dengan demikian, ya, kita memilih Simplicia sebagai bahan baku obat bahan alam, ya, bukan berarti bahan segar dan serbuk tidak, tetap, ya, tetapi kita pilih adalah Simplicia. Selanjutnya, Simplicia dengan ekstrak ya beda. Sehingga dengan demikian kita oleh pemerintah ditetapkan bahwa sebagai bahan baku obat bahan alam atau obat tradisional itu ditetapkan ada 2, yaitu Simplicia dan ekstrak. Inilah yang perlu kita standarisasi. Oke? Selanjutnya, ya, apa itu Simplicia? Ya, Simplicia bahan alamiah yang digunakan sebagai obat. Jadi kalau bahan alamiah itu tidak digunakan sebagai obat, tidak bisa kategori Simplicia. Dan ada ketentuan lainnya, tidak mengalami pengolahan apapun juga, dinyatakan bahwa bahan tersebut telah dikeringkan. Ya, nah Simplicia alami itu ada 3, yaitu nabati, hewani, dan pelikan. Nah, dari 3 macam ini biasanya kita fokus saja pada nabati. Kenapa? Karena hewan kurang dibanding nabati, bahan pelikan lebih kurang lagi dibanding nabati. Nah, orang-orang terdahulu juga itu banyak menggunakan bahan alam nabati dibanding hewan dan pelikan. Kenapa? Karena kalau hewan itu dinamis, bergerak, sehingga tempatnya tidak tetap. Dan yang paling penting, populasinya juga dibanding nabati lebih kurang dibanding, ya. Dan yang ketiga yang paling penting bahwa hewani itu insting hidupnya lebih tinggi dibanding dengan nabati. Maksudnya Pak, yaitu kalau kita petik satu daun dari satu pohon, tidak ada Aditya ya. Kalau kita petik daun dari misalnya daun pepaya, ada resikonya Aditya. Halo Aditya, ada resikonya. Paling yang punya marah kalau kau tidak minta, ya. Tapi coba hewan, udah kau petik daun telinganya, ya.
Kira-kira gimana, Adit ya? Pasti kau ditendang ya, Adit ya. Nah, itu resikonya lebih tinggi. Jadi makanya orang-orang dulu itu banyak memanfaatkan bahan nabati sebagai baik untuk konsumsinya ataupun untuk penggunaan-penggunaan lainnya, ritual dan lain sebagainya, ya, dan juga untuk pengobatan. Jadi kita sekarang fokus pada nabati saja. Nah, bagaimana cara penyiapan Simplicia? Ya, bahan nabati. Ya, dia itu bisa berupa tanaman utuh, disebut apa? Herba. Ya, bukan herbal, herba. Ya, atau bisa diambil bagian-bagian dari tanaman itu. Akar, radix, ya, daun, folium, ya, bunga, apa kalau bunga? Flos, dan seterusnya. Atau dari eksudatnya, yaitu senyawa kimia yang secara spontan atau ada perlakuan keluar dari isi sel dan ada keluar dari tumbuhan itu. Ya, misalnya damar dan lain sebagainya. Ya, ada perlakuan itu namanya eksudat. Misalnya sakit gigi, potong patahkan itu tangkai jarak pagar ya, ada getahnya keluar, itu eksudat namanya. Getahnya itu diteteskan di lubang gigi untuk mati gigi. Ya, oke. Kira cepat saja ya. Hewani saya tidak terlalu jelaskan, nanti dibaca sendiri. Saya belum kirim materinya karena saya di darat tadi malam itu ya harus begini saya cepat dulu ya. Nah, sumber simplicia seperti apa saya katakan tadi. Sumber simplicia itu ada dua macam dari tumbuhan liar. Kalau tumbuhan liar itu orang panen tidak jelas sumurnya. Nah, biasa juga kalau tumbuhan liar langsung dibabat saja. Tidak diambil bagian-bagian yang jelas. Ya, atau bisa saja tanaman itu mirip sehingga tidak jelas bahwa jenisnya itu adalah contoh misalnya sambung nyawa. Sambung nyawa itu bentuknya ada kurang lebih 90 ya. Nah, itu sama. Ini penelitian yang dilakukan oleh dosen kita, dosen senior sekali kamu dapat ya, Pak Joko Hargono, sudah almarhum ya, yang dulu menjadi kepala Direktorat Pengawasan Obat Tradisional yang pertama di Dirjen ya. Kemudian tempat tumbuhnya itu beda ya. Tanam markisa di Malino, tanam markisa di Makassar sama-sama tumbuh. Tapi yang mana cocok? Ya, ya ada sifat-sifat dari tanaman itu. Dan cocoknya dia di Malino memiliki ini dan seterusnya. Nah, memang keuntungannya tidak perlu ada biaya dan lain sebagainya. Karena liar ya, kalau liar ya tumbuh dengan sendirinya bisa bersaing dengan lingkungan. Ya, kemudian tanaman budidaya. Ya, apa itu tanaman budidaya? Misalnya tanaman tumpang sari, masuk budidaya. Tanaman yang memang sengaja ditanam untuk diambil. Padi, menanam padi, itu tanaman budidaya namanya. Tetapi bukan untuk diambil simplisianya, tapi untuk dikonsumsi. Yang dimaksud di sini untuk sebagai sumber simplisia, memang sengaja ditanam tanaman itu untuk diambil bagian-bagian tertentu. Misalnya kina, ya, untuk diambil korteks, ya, tanaman obat keluarga atau perkebunan. Nah, keuntungannya dia ini kalau kita tanam dengan bibit yang unggul tentu hasilnya unggul juga. Dalam kata lain, dia itu misalnya kalau itu buah pasti lebih besar. Kadar senyawa kimia yang ada di kandungnya pasti lebih tinggi. Ya, kita bisa atur tempat tumbuhnya. Ya, seperti tadi Markisa. Ya, jangan tanam di Makassar. Kita cari lokasi di Malino atau di Toraja sana. Ya, yang punya iklim yang sesuai. Jadi bisa diatur. Memang kerugiannya apa? Tanamannya menjadi manja sehingga harus apa? Harus dikasih pestisida, harus dikasih pupuk. Persoalannya sekarang kalau dikasih pestisida itu kan racun. Dikasih pupuk itu pupuk kimia apa pupuk kandang. Kalau pupuk kimia jelas itu berbahaya karena senyawa-senyawa kimia. Ya. Kalau pupuk kandang namanya kandang pasti dari hewan. Ya, namanya TAI itu apapun siapapun yang mengeluarkan pasti ada kuman. Nah, sehingga resiko
tanaman budidaya sebagai simplisia harus betul-betul diperhatikan proses pencucian. Iya. Oke ya, lanjut. Cara, ya ini persyaratannya nanti. Dasar pembuatan simplisia, ya. Cara panen harus jelas. Waktu, suhu, perajangan. Proses fermentasi. Ada tanaman yang memang itu fermentasi, tidak perlu dikeringkan. Ya, contohnya misalnya coklat. Di coklat, kau lihat kalau kita ke kampung-kampung itu ya harus, kau lihat baunya itu terjadi proses fermentasi. Ada juga proses-proses khusus yang kita harus ambil, misalnya dengan penyulingan, pengentalan eksudat, ya, pembersihan eksudat seperti opiumnya dari getah-getah itu. Nah, ada juga proses yang memerlukan air, ya kalau orang Ambon, orang Palopo pasti tahu ini, ya bagaimana cara menyiapkan sagu, ya diambil dari batang itu memerlukan air. Nah, harinya air yang digunakan harus bersih. Oke, lanjut. Tahapan daripada penyiapan simplisia, ya. Ada kurang lebih 8 tahapan, yaitu pengumpulan atau panen, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan, penyimpanan, dan pemeriksaan. Ya. Oke, seren ini yang saya sampaikan ini sudah disampaikan di Bu Rosani atau sudah pernah didapatkan pada pertemuan-pertemuan yang lain. Misalnya obat tradisional, tolong ditanya, saya tanya, supaya saya lari saja. Karena saya di ini. Gimana Seren? Halo Seren. Sudah Pak, pas praktikum semester 1. Sudah? Ya. Iya. Jadi sedetail, dia bilang yang detail, saya tidak tahu sedetail mana. Makanya saya harus siapkan tadi malam, saya kasih detail betul. Bagaimana Muhammad Firdaus? Apa memang perlu kita ulangi atau kita lanjut saja pada standarisasi? Bagaimana Pak Firdaus? Muhammad Firdaus? Iya Pak. Hah? Bagaimana pendapatnya? Karena saya di... Ya Pak, mungkin bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya Pak. Mengenai? Ya silakan. Standarisasi yang Bu Rosani sempat singgung Pak. Yaitu, kalau ini sudah didetail ini. Iya Pak, yang penyiapan simplisia ini sudah pernah dijelaskan Pak waktu semester 1 kemarin. Iya, makanya saya bilang kenapa harus diulangi lagi. Ya betul, oke. Iya. Ya, oke. Cara penyiapan simplisia, enggak oke lah, ya. Jadi saya lari dulu ya, karena saya disampaikan, saya tidak enak tidak sampaikan. Nah, kadar zat aktif dalam bahan baku itu ingat, ada 4 faktor. Bagian tanaman, umur tanaman, waktu panen, dan teknik pengumpulan. Ya, maksudnya apa? Semua senyawa-senyawa tertentu metabolit sekunder itu biasanya disimpan pada bagian tanaman-tanaman tertentu. Ya, misalnya kina ada di daun, ada di akar, ada di buah barangkali juga, tetapi yang paling tinggi kadarnya itu ada pada korteks kulit batangnya atau kulit cabang, ya. Oke. Ya, jadi itu harus jelas. Kemudian masalah umur, ya. Itu harus jelas. Kenapa? Karena ada tanaman yang penyimpanannya itu tidak selamanya harus di situ. Dia bisa berpindah. Misalnya alkaloida solanaceae yang terdapat pada Atropa belladonna. Pada umur tahun pertama ada di mana? Ada di akar, naik di batang. Dan tertinggi nanti pada saat tanaman Atropa itu mulai pucuk dan berbunga. Jadi di pucuknya itu kadar tertinggi. Jadi kita lihat umur berapa kita panen.
ya. Sama juga misalnya minyak atsiri, kadar mentol daripada apa namanya Mentha peperita, itu harus kita lihat dia itu ada pada daun mudanya saat tanaman mulai berbunga. Sama dengan eugenol, ya, pada apa? Pada cengkeh. Kadar tertingginya itu ada pada pucuk ya, kuncup, bukan pucuk, kuncup. Ya, yaitu sebelum menjadi bunga. Itu yang namanya kuncup. Dan kalau sudah mekar, itu kadar eugenolnya turun. Ya, oke. Bisa dimulai, Pak. Ya, pengumpulan, ya, waktu panen. Kalau itu biasanya mengandung minyak atsiri, sebaiknya kita panen pada pagi hari, ya, pagi hari. Nah, kalau amilum itu pada sore hari, ada karbohidrat dan terusnya, teknik panen dan seterusnya. Ya. Ya, oke. Nanti bagaimana ini saya kira nanti sekira sudah dijelaskan. Saya lanjut seperti tadi Muhammad buat ya sortasi ya Aisyah ya, tujuan-tujuan daripada perlakuan yang dilakukan pada apa namanya penyiapan simplicia itu sudah jelas ya, Aisyah? Iya Pak, sempat. Oke, lanjut kalau sudah jelas. Ya, ya. Ya. Tujuan perajangan dan seterusnya. Oke. Jadi insya Allah minggu depan kita sudah ini ya, sudah ini pengeringan ya, mungkin ini walaupun tapi saya kira itu perlu saya sampaikan karena ada perkembangan itu dalam sorghum. Jadi pengeringan itu ada dua macam, cara alamiah dan buatan. Cara alamiah itu ada dua, yaitu dengan diangin-anginkan dan dengan sinar matahari langsung. Sinar matahari langsung ada dua, yaitu sinar matahari langsung tanpa ditutupi. Dan yang kedua dengan sinar matahari langsung tetapi ditutupi dengan kain berwarna. Ya, diangin-anginkan ada dua. Diangin-anginkan biasa pada di ruangan kamar, kemudian diangin-anginkan di bawahnya dialiri darah, dialiri O2. Nah, itu jadi itu apa cara pengeringan alamnya. Ini yang barangkali yang saya sebut terakhir ini itu sekarang dikembangkan di Tawamangu. Ya. Kemudian cara buatan. Cara buatan itu ada dua, ya, bukan cara oven, ya. Itu kalau ditanya cara oven tidak ada, alat itu yang oven itu alat. Jadi cara buatan itu ada dua, udara panas dan uap air. Ya, misalnya mau buat apa namanya teh hijau, biasanya pengeringannya itu dengan uap air mengalir. Ya. Oke. Terima kasih. Itu. Nah, sumber simplicia yang baik itu memiliki rendamen per hektarnya tinggi. Ya, itu yang ini barangkali. Tahan hama. Yang ketiga, masa tumbuh dan panen itu lebih singkat. Ya, kalau dulu itu 6 bulan orang panen sawah, padi, nah sekarang itu bisa 4 bulan sehingga bisa praktis
kali dalam 2 tahun. Ya. Kemudian memiliki kadar